Ada 2 film bioskop saya tonton sampai 3 kali masing-masing, plus 1 film dokumenter di National Geographic. Film American Made dan Laughing Pablo ditambah film dokumenter episode Medellin, kartelnya di Nat Geo. Dalam film tersebut semuanya diawali di sekitar tahun 1978. Di mana wilayahnya dan siapa pemerannya? Nicaragua Contra, Panama Noriega, dan bos kartel Pablo Escobar. 3 negara Amerika Latin tersebut, Nicaragua, Panama, Kolombia, melawan hegemoni Amerika dengan menggunakan narco economic strategy, narco warfare strategy. Kita semua tahu, dengan lemahnya pemerintah Demokrat Amerika waktu itu, Amerika hampir kalah. Di kemudian hari, hal itu menjadi pelajaran berharga bagi Amerika. Kita semua tahu, Amerika jadi melek. Amerika sangat peduli dengan homeland security. Mereka jaga di semua sisi, di mana sisi utara Kanada aman di tangan Amerika. Perbatasan dengan Rusia dijaga dengan Alaska. Bahkan di kutub utara, mereka saling serang menciptakan badai weather warfare. Sudah sering Rusia dan Amerika lakukan. Tapi tetap posisi utara aman buat Amerika. Sisi komunis selatan Amerika ada Kuba dan beberapa negara Latin lainnya. Di akhir tahun 1970 dan di awal 1980-an hampir lepas kendali, bahkan hampir mengendalikan Amerika. Dan Amerika perangi semua itu dengan serius. Ada kartel narkoba, ada komunis yang merambah Amerika Selatan. Dan bagi Amerika itu adalah homeland, bagian selatan yang belum Amerika kendalikan. Ini berbahaya, harus diklingsing demi national security Amerika. Sisi laut Pasifik, bumper Amerika ada Hawaii. Di sisi Atlantik, bumper Amerika ada Inggris. Di sisi selatan Amerika, Amerika Latin di tahun tersebut gawat. Di tahun 1978, presidennya Amerika adalah Jimmy Carter, seorang petani kacang. Sangat santun, baik, ramah, dan dicintai rakyat. Sangat populer, orangnya sangat sederhana. Selepas perang Vietnam dan penguasaan petrodolar di Timur Tengah yang dikuasai oleh Henry Kissinger dan tim, Amerika harusnya bisa meroket naik ekonominya dalam segala hal karena semua di tangan Amerika. Namun ada yang aneh, ekonomi Amerika merosot turun tajam. Dolar dalam 5 tahun turun 50%. Ekonomi Amerika saat itu berat, harga-harga naik. Tim ekonominya padahal terbaik, tetapi untung popularitas Jimmy Carter tetap tinggi. Hebatnya lagi, narkoba masuk Amerika itu seperti hujan dari udara, tidak bisa terbendung. Dari mulai pesawat terbang rendah di bawah radar, kapal selam isi kokain, uang tunai keluar melalui darat, udara, laut ke Panama, semua tidak terdeteksi dan tidak bisa dikendalikan. Amerika seperti tidak ada pertahanannya sama sekali. Padahal Jimmy Carter tidak korup, presidennya sederhana, baik dan santun. Hasil analisa politiknya, ternyata dia tidak mengerti geopolitik dunia saat itu. Bayangkan, Amerika negara adik kuasa tidak punya grand plan di bawah petani kacang Jimmy Carter itu. Dan dikacangin sama negara-negara kecil Amerika Latin, juga Jepang. Rakyat Amerika setelah 3 tahunan Carter administration akhirnya merasakan pukulan ekonomi karena narkoba atau bahasa akademinya narco warfare terimbas secara langsung. Sampai elit partai oposisi, Partai Republik yang menyadari kelemahan Presiden santun Jimmy Carter tersebut mulai gelisah karena narkoba naik terus merusak generasi muda Amerika dan tidak ada counter dari narco warfare strateginya Amerika. Dari sisi keterpilihan bagaimana? Semua orang menebak berdasarkan Gallup Poll, lembaga survei kenamaan Amerika, bahwa Jimmy Carter sing ada lawan, pasti terpilih presiden lagi. Orang baik dan disukai, sangat populer. Walaupun dolar jatuh 50%, ekonomi terasa berat hanya di kalangan pelaku ekonomi kelas tengah dan atas saja yang merasakan. Di komunitas bawah bagaimana? Program Partai Demokrat kuat sekali mensubsidi rakyat Amerika dengan asuransi kesehatan dan pendidikan kala itu. Kemudian Partai Republik akhirnya mencalonkan vote getter, seorang yang populer juga, yaitu Gubernur California 2 periode, Ronald Reagan, dan dipasangkan dengan pengusaha minyak kaya raya George W. Bush. Bush adalah orangnya Wall Street. Ekonomi Amerika yang terpengaruh dengan narkoba Kolombia akan melawan. Jika Ronald Reagan menang, Amerika akan menggunakan direct offensive menyerang Amerika Latin. Partai Republik adalah partai koboi, hobinya perang. Demokrat hobinya ngurusi pemerintahannya, kalau Republik ngurusi swasta dan pebisnis. Menumpas dan mengendalikan komunis serta narkoba Amerika Latin menjadi agenda Wall Street mensponsori Reagan. Selanjutnya, semua pasti tahu apa yang terjadi. Reagan menang, lalu menumpas sosialis komunis dan menumpas narkoba Amerika Latin. Kemudian ekonomi Amerika naik. Oke, sudah ya, mikirnya jangan dibawa-bawa ke Indonesia. Ini hanya pelajaran sejarah.